Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya kasih, serta pemirsa pada umumnya yang saya muliakan, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa menyelenggarakan apa yang kita rencanakan, yaitu memberi kuliah pada mata kuliah studi Islam kedua. Dan kali ini kita akan menyoroti tentang Islam sebagai agama dan Islam sebagai peradaban. Jadi dari situ kita menyadari bahwa Islam itu bukan hanya agama yang alhamdulillah sampai saat ini masih hidup, tetapi juga membentuk sebuah peradaban yang besar, ya, dari berbagai dimensi sebenarnya. Namun pada kali ini saya tidak akan bisa menyoroti dalam masa 40 menit ini menyoroti semua aspek agama dan peradaban secara komprehensif, tetapi saya akan melihatnya dari sudut ilmu pengetahuan, ya, karena ilmu pengetahuan itu sangat penting sekali, baik untuk masalah yang bersifat keagamaan maupun masalah-masalah yang bersifat peradaban. Jadi dalam hal Islam sebagai agama, saya akan membahas tentang beberapa ilmu yang kita sebut ilmu agama, ya, dan asal-usul dari mereka. Demikian juga Islam sebagai peradaban, walaupun dia meliputi aspek yang besar, ya, misalnya ada arsitektur, ada musik, ada lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga militer bahkan, ini kan, kemudian juga ada kesenian, ya, dan sebagainya. Tetapi dalam kesempatan kali ini saya akan hanya membahas aspek peradaban Islam yang penting, yaitu ilmu pengetahuan. Oke, marilah kita mulai dengan yang pertama, yaitu Islam sebagai agama. Adalah menarik untuk menyimak apa yang pernah saya saksikan, ya, pada tahun 2000, ya, waktu saya berkunjung ke McGill University. Dalam satu kesempatan beristirahat di dalam sebuah taman, saya melihat kerumunan, dan di sana ternyata ada seorang dari Bahai, ya. Bahai itu kelompok keagamaan yang mencoba menggabungkan semua agama. Tapi yang menarik di situ adalah bahwa dia mengakui bahwa hanya Islam sajalah yang sebenarnya masih secara aktif, ya, menjalankan ibadah-ibadahnya, gitu, dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Jadi Islam sebagai agama itu sangat hidup, ya, dinamis. Bahkan sampai sekarang ini Islam lah yang dianggap paling paling berjaya, paling hidup, ya, istilahnya, dibanding dengan agama-agama yang lain, sehingga masih sangat berpengaruh di dalam kancah dunia. Nah, sebagai agama tentu saja Islam memiliki hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia, ya, dan hubungan manusia dengan Tuhan diatur dalam apa yang kita sebut sebagai sistem ibadah, ya.
sedangkan hubungan manusia dengan manusia ya kita sebut sebagai muamalah. Ya. Tetapi inti daripada Islam sebagai agama itu bisa kita rumuskan dalam 3 kata kunci ya: Islam, iman, dan ihsan. Islam kemudian itu pengertian Islam yang biasanya dikatakan sebagai dibangun atas 5 dasar, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ya. Kemudian iman diperinci lagi menjadi rukun iman yang 6. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil akhir wa bil qadri khairi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Percaya kepada Allah, malaikat, ya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kemudian takdir. Adapun ihsan yang didefinisikan sebagai engkau menyembah Tuhan seolah-olah engkau melihatnya, dan kalau tidak melihatnya maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Dan ketiga istilah ini di kemudian hari menimbulkan disiplin ilmu tersendiri, yaitu dalam Islam menjadi ilmu fikih ya, dan usul fikihnya. Kemudian rukun iman menghasilkan sebuah disiplin ilmu yang biasa disebut tauhid, dan belakang menjadi ilmu kalam. Sedangkan ihsan untuk ya, jadi berbuat baik kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Ahsinu kama ahsanallahu ilaikum. Itu kemudian menimbulkan satu disiplin ilmu yang disebut akhlak, dan belakangan menjadi tasawuf ya. Nah, jadi tidak mungkinlah Islam sebagai agama kemudian tidak mempunyai sistem ibadah, dan yang kemudian dirumuskan dalam fikih, dan fikih kemudian menjadi bermazhab-mazhab. Ada setidaknya 5 mazhab, 4 Sunni dan 1 Syiah. Kemudian tauhid ya bisa disebut usuluddin, bisa juga disebut ilmu aqaid atau akidah, tapi juga bisa disebut tauhid atau ilmu kalam dan sebagainya. Nah, dalam perkembangannya kemudian ilmu-ilmu keislaman itu mempunyai beberapa cabang yang penting ya. Satu, ulumul Quran, ilmu Al-Quran, karena yang 3 tadi itu ya, fikih, tauhid, dan tasawuf atau akhlak, itu memang berdasarkan kepada bersumberkan ajarannya pada Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak bisa diabaikan. Karena itu maka kemudian muncullah apa yang disebut dengan ulumul Quran atau ilmu Al-Quran, Quranic Sciences ya. Dan Quranic Sciences ini meliputi banyak cabang juga ya. Misalnya ada qiraah dan tajwid, kemudian ada asbabun nuzul, kemudian ada ayat makkiyah dan madaniyah atau historical criticism. Kemudian ada juga yang disebut ijazul Quran ya, bicara tentang Quran sebagai mukjizat. Tafsir ya, baik yang ra'yun maupun yang wiryah dan sebagainya ya. Saya tidak akan uraikan terlalu panjang di sini ya. Kemudian dari situ juga muncul ulumul hadis ya. Ulumul hadis ini apa ya, karena Quran kadang-kadang tidak bisa berdiri sendiri ya untuk menjelaskan tata cara ibadah, tetapi membutuhkan hadis sebagai penjelasan. Salah satu contoh klasik adalah dalam Al-Quran dikatakan aqimus shalah wa atuz zakat, tapi bagaimana menunaikan sholat, nah itu tidak diatur dengan rinci dalam Al-Quran, tapi kemudian Rasulullah SAW memberikan petunjuk ya, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana engkau lihat aku melakukannya ya. Jadi di situ hadis menjadi sangat penting. Nah, oleh karena itu maka hadis menjadi sumber kedua ajaran-ajaran Islam yang tidak boleh ditinggalkan ya.
Adapun yang lain ijma, qiyas, ihtisan, ya, ihtisab dan sebagainya itu masih dalam perdebatan. Ya. Nah, studi tentang hadis ini menimbulkan juga cabang-cabang hadis yang utamanya adalah dua, ada riwayah dan dirayah. Ya, riwayah adalah mengurus tentang bagaimana sebuah hadis itu diriwayatkan dari Rasulullah kepada orang yang kemudian mengkompilasinya, ya. Jadi biasanya an fulan ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kita berkata. Nah, ilmu riwayat ini penting untuk menelusuri apakah sebuah hadis itu memang betul-betul dari Rasulullah atau tidak, gitu. Ya, jadi dengan menggunakan metode isnad, ya, yang lebih menekankan pada sanad daripada matan, kemudian terbentuklah sebuah cabang ilmu hadis, yaitu yang disebut riwayah. Nah, tetapi untuk meneliti apakah orang perawi itu memang benar-benar thiqah dan benar-benar ketemu secara kontinus dengan perawi-perawi yang lain, maka disitulah mulai ada kajian tentang biografi para ahli hadis misalnya, di mana di situ kemudian muncullah ilmu rijal atau biografi para muhadisin atau tarojim, ya, tarjamah tarojim, dan itu sangat penting sekali dalam ilmu riwayat, sehingga dari situ bisa ketahuan apakah sebuah hadis itu memang nyambung sanadnya atau misalnya ada yang terpenggal dengan satu dan lain alasan, misalnya karena salah satu perawi hadis itu tidak thiqah maka dihapus misalnya, dan itu juga akan menodai kualitas daripada sebuah hadis, ya. Jadi ada ilmu rijal, ada yang lain-lain lah yang termasuk ke dalam itu, ya, ke dalam ilmu hadis, ya. Kemudian di dalam ilmu hadis itu juga dibicarakan misalnya tentang mustalah hadis, ya, istilah-istilah ilmu hadis, ya. Kemudian ada ikhtilaf hadis, yaitu bagaimana mendamaikan beberapa hadis yang yang kemudian seperti terjadi pertentangan antara satu dengan yang lainnya, ya. Kemudian tentu saja ada kompilasi hadis-hadis, ya. Ada yang sunan, ya, ada kutubus sittah, ya, 6 kitab, termasuk juga Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Dan itu dibahas di dalam semuanya di dalam ilmu hadis, ya. Kemudian seperti tadi telah disinggung, ilmu fikih, ya, ilmu fikih ini adalah ilmu tentang ibadah, ya, artinya bagaimana kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan secara syar'i, ya, menurut ajaran-ajaran Islam, ya. Dan itu kemudian merumuskan, sebenarnya pada dasarnya meneruskan apa itu Islam, ya. Nah, kalau kecuali yang pertama syahadat itu nanti di dalam rukun iman, tetapi sholat, bagaimana sholat, ya, mengeluarkan zakat, bagaimana mengeluarkan zakat, apa bedanya dengan infak dan sedekah dan sebagainya. Kemudian bagaimana melakukan saum, puasa, dan bagaimana melakukan haji bagi yang mampu dan sebagainya. Dan itu dibahas di dalam sebuah disiplin ilmu yang disebut fikih, ya. Tetapi fikih ternyata tidak hanya membahas tentang ritual atau ibadah mahdoh, ya, yang tadi disebutkan tadi, tetapi juga membahas tentang hubungan manusia dengan manusia, ya. Kalau tadi hubungan manusia dengan Tuhan diaturlah dalam sistem ibadah, tetapi hubungan manusia dengan manusia memunculkan cabang lain daripada fikih yang disebut dengan muamalah. Jadi ada hablum minallah, itu adalah ibadah, kemudian yang hubungan manusia dengan manusia itu disebut dengan muamalah, ya. Dan muamalah ini dibagi juga sesuai dengan bidangnya, karena fikih itu sebagai mewakili syariat itu harus meliputi semua aspek kehidupan. Maka di situ misalnya transaksi jual beli itu
bahas di dalam fikih tijarah ya, jadi commercial law ya, hukum commerce ya. Kemudian hubungan manusia dengan manusia secara individu dihubung, misalnya termasuk perkawinan, perceraian, waris dan sebagainya dibahas di dalam hukum keluarga ya, atau fikih munakahah disebutnya ya, yang berkaitan dengan pernikahan. Kemudian bahkan bagaimana kita mengatur sebuah masyarakat, yaitu juga diatur oleh para ulamanya di dalam fikih siasah ya, fikih politik. Kemudian juga ada nanti bab fikih yang membahas tentang kejahatan ya, bagaimana hukum qanun dan sebagainya, hudud dan sebagainya. Itu kemudian dibahas di dalam satu ilmu yang disebut criminal law atau fikih jinayah ya, dan sebagainya ya, masih banyak lagi. Nah, selain fikih juga ada usul fikih, yaitu prinsip-prinsip fikih ya. Jadi lebih kepada metodologi, bagaimana kita mengistinbat deduksi dari ayat Al-Quran atau hadis untuk sebuah hukum ya. Dalam hal ini kita berterima kasih pada Imam Syafi'i yang telah menulis kitab Ar-Risalah yang membahas tentang panjang lebar lah tentang usul fikih ini, dan tentunya banyak lagi kitab lain ya yang dibahas dan ditulis oleh yang lainnya. Nah, kemudian ilmu agama yang lain disebut ilmu kalam ya, ada juga ilmu tauhid, ilmu akidah, kemudian juga ilmu kalam. Dan ilmu kalam ini telah banyak menghasilkan sekte-sekte teologi ya, dari mulai yang awal itu Khawarij dan Syiah, kemudian ada Murji'ah, kemudian ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lain-lain. Nah, pada dasarnya ilmu kalam yang membahas tentang rukun iman ya, jadi berkenaan dengan Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, dan kemudian takdir ya. Berbicara tentang Allah misalnya, diperdebatkan apakah Allah punya zat saja atau Allah punya zat dan sekaligus sifat. Nah, ini menimbulkan sekte yang bertentangan antara Mu'tazilah misalnya dengan Asy'ariyah dan sebagainya ya. Kemudian tentang hari akhir ya, disebut fil ma'ad atau eskatologi ya, dibicarakanlah di sana apakah kita nanti jiwa kita akan survive setelah kematian, apakah kita nanti dibangkitkan secara fisik atau spiritual saja. Nah, itu diperdebatkan di sana, apakah kita bisa melihat Tuhan dengan mata kepala ini atau hanya bisa melihat dengan mata hati dan sebagainya ya. Tentang takdir, nah ini perdebatan yang hebat ya antara kaum Qadariyah dan Jabariyah. Jabariyah mengatakan bahwa semua sudah diatur oleh Tuhan, kita digerakkan oleh Tuhan sebagaimana wayang digerakkan oleh dalang. Tapi Qadariyah mengatakan enggak, ya memang daya-daya manusia diciptakan oleh Allah, tapi penggunaan daya manusia itu oleh manusia itu harus bebas, bersifat bebas. Kemudian tasawuf. Nah, tasawuf seperti yang saya tulis dalam buku Menyelami Lubuk Tasawuf, pada dasarnya bisa dibagi tiga ya, hakikat, ma'rifat, dan tarekat. Hakikat adalah bicara tentang apa hakikat Tuhan, alam, dan manusia misalnya ya. Sedangkan ma'rifat adalah tentang bagaimana memperoleh pengetahuan yang otentik, bukan melalui indera atau akal, tapi melalui hati atau intuisi ya. Kemudian yang satu lagi adalah tarekat ya. Apa pengertian tarekat ya? Tarekat dalam arti perjalanan spiritual menuju Tuhan ya, itu satu makna. Tetapi juga ada tarekat dalam arti paguyuban ya, di mana di situ ada sekelompok manusia yang kemudian biasanya diketuai oleh seorang syekh ya, atau mursyid seperti itu. Dan kita mengenal banyak sekali tarekat, tentunya ada Saziliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Maulawiyah ya, Sanusiyah, kemudian
Alawiyah, kemudian Tijaniyah, dan sebagainya, ya. Oke, nah itu berbicara tentang Islam sebagai agama dan ilmu-ilmu yang dikembangkannya. Nah, marilah kita beralih kepada topik yang berikutnya, yaitu Islam sebagai peradaban. Jadi Islam berkembang dari tempat lahirnya di Saudi Arabia, kemudian berkembang dengan pesat ya melalui kekuatan militer dan politik, sehingga bisa menaklukkan dalam masa ya masih dalam masa Khalifah Ar-Rasyidin. Islam melebarkan sayapnya, pertama mungkin Syria ya ditundukkan, kemudian Persia ditundukkan, Mesir ditundukkan, sehingga di situ katakanlah bisa mewakili 3 kerajaan besar ya, Persia, Romawi, dan Mesir ya, itu ditundukkan, dan di situ adalah pusat-pusat peradaban memang, dan orang Islam banyak mengambil manfaat ya untuk mengembangkan peradabannya di daerah-daerah tersebut. Tapi Islam tidak berkembang hanya sebagai agama ya, sebagai agama sangat hidup ya, hingga saat ini Islam adalah yang paling aktif dijalankan oleh umatnya dibanding dengan agama-agama yang lain, menurut informasi yang saya dengar ya. Tapi juga merupakan sebuah peradaban yang itu luar biasa gitu ya. Dari sudut arsitektur misalnya, kita bisa masih melihat sisa-sisanya kalau di Iran ya ada masjid yang besar, Masjid Abbas ya, Isfahan misalnya. Kemudian di Mashhad kita melihat ada Masjid Imam Ali Ridho, kemudian di Qum juga, dan sebagainya ya. Kemudian di India kita masih melihat sisa-sisanya, antara lain yang paling terkenal adalah Taj Mahal yang dibangun oleh Shah Jahan untuk istrinya, dan dia adalah seorang khalifah Islam yang berkuasa di India. Kemudian di Spanyol ya, tentu kita bisa melihat adanya Masjid Cordoba, kemudian ada Alhambra. Kalau di Turki juga bukan main tuh. Kalau dilihat dari arsiteknya, di Turki itu ya ada Masjid Biru, ada Hagia Sophia, ada Masjid Sulaiman dan sebagainya, dan telah menghasilkan seorang ya, banyak sih, tapi diantaranya lah Sinan sebagai bapak arsitek Islam. Seperti itu di bidang arsitektur ya. Di bidang seni ya kita terkenal juga dengan seni kaligrafi ya, Ibn Naskhi, ada Raqi, ada Sulusi, ada Parsi dan sebagainya, dan itu telah menjadi ciri khas ya, Arabisk dan kaligrafi ini merupakan ciri khas daripada seni Islam yang ikonoklastik. Jadi dia tidak menampilkan ikon ya, atau patung-patung gitu ya, tapi dikenal dengan geometrinya dan juga kaligrafinya yang luar biasa ya. Samping itu juga ada musik, tentunya musik dengan alat-alat yang khusus ya, kayak rebab, kemudian gitar dan sebagainya ya, oud ya, dan sebagainya. Juga di bidang lembaga-lembaga sosial politik ya, itu juga kita mempunyai prestasi-prestasi lembaga, misalnya lembaga wakaf dan sebagainya, dengan hasil yang misalnya didirikanlah universitas awal ya, seperti Nizamiyah, itu universitas yang menjadi contoh bagi universitas di Eropa, Oxford, Budapest, Paris dan sebagainya. Kemudian juga rumah sakit juga dijadikan model oleh para sarjana dari Eropa ya. Tetapi di sini saya melihat bahwa aspek yang sangat penting juga dalam peradaban Islam adalah ilmu pengetahuan ya. Jadi ilmu pengetahuan tidak bisa disingkirkan. Oleh karena itu saya di sini akan fokus kepada ilmu pengetahuan sebagai bagian yang paling besar ya dalam peradaban Islam. Nah, kalau tadi kita bicara tentang ilmu-ilmu agama, maka di dalam ilmu pengetahuan
umum juga Islam sangat maju ya. Jadi ada istilahnya al-ulumun naqliyah yang kita bilang sebagai ilmu agama, tapi juga ada al-ulumun naqliyah ya. Al-ulumun naqliyah adalah ilmu agama, dan ada al-ulumul aqliyah, rational science ya. Jadi memang Islam telah mengembangkan bermacam-macam disiplin. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu-ilmu rasional atau kita bilang ilmu umum, maka biasanya dibagi menjadi dua bagian besar. Ya, al-ulumun nazariyah, ilmu praktis, dan al-ulumul amaliyah, yaitu ilmu-ilmu yang bersifat praktis. Ya, tadi teoritis, yang satu praktis. Yang teoritis ini dibagi menjadi 4. Satu logika. Logika ini sebenarnya metode ya. Dia lebih kepada metode, yaitu metode berpikir. Yang paling top daripada metode berpikir logis itu adalah demonstratif. Tapi juga ada di bawahnya, yaitu dialektik, dan ada di bawahnya lagi retorik, ada di bawahnya lagi sofistik, dan ada di bawahnya lagi poetik. Ditampilkannya yang lain untuk menjadi perhatian bahwa tidak semua metode logik itu benar-benar bisa dipercaya. Jadi kalau bisa kita gunakanlah yang demonstratif method atau burhani ya. Kemudian fisika. Nah, fisika ini adalah ilmu yang membahas tentang benda-benda yang bersifat fisik yang kita jumpai di alam semesta ini ya. Dari mulai langit dan alam semesta misalnya, yang menghasilkan disiplin ilmu yang disebut astrofisik. Kemudian ada ilmu yang membahas tentang benda-benda yang ada antara langit dan bumi yang disebut meteorologi ya, atau al-asarologi, yang membahas tentang lapisan-lapisan atmosfer bumi ya kan. Kemudian dibicarakan juga terjadinya formasi awan hujan ya, geledek, guntur, kilat ya, salju dan lain-lainnya, angin puting beliung dan sebagainya. Kemudian turun ke bumi ya, dia bicara tentang fisika proper ya, fisika dasar yang berbicara tentang materi dan bentuk, kemudian ruang dan waktu dan gerak ya. Tambah lagi dengan pembahasan tentang al-kaun wal fasad, atau yang disebut generasi dan korupsi ya, di mana dikatakan bahwa setiap benda fisik itu pasti akan tunduk kepada hukum kejadian dan kehancuran. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan tentang al-arkan al-arba'ah ya. Jadi rukun atau unsur-unsur dasar yang 4 ya, yaitu api, tanah, air, dan udara ya. Ini adalah dianggap sebagai rukun yang 4, yang dari situ muncullah kemudian benda-benda yang lain ya, batu-batuan, tumbuhan, hewan dan sebagainya ya. Nah, kemudian kajian dilanjutkan dengan membahas tentang mineralogi ya, benda-benda mineral yang biasanya meliputi batu-batuan dan logam-logaman dan juga cairan ya. Saya tidak akan membahas itu secara rinci di sini, tapi bisa dikembangkan mungkin di tempat yang lain. Kemudian ilmu fisika juga dikembangkan pada dunia tumbuhan, dan disiplin ilmunya disebut botani ya, yang membahas tentang struktur fisiologi daripada tumbuhan, tapi juga psikologi ya. Jadi ada kekuatan-kekuatan jiwa seperti nutritive faculty, kemampuan mencerap makanan, the faculty of growth, pertumbuhan, dan kemudian reproductive faculty, kemampuan untuk mereproduksi ya. Kemudian fisika dilanjutkan pada level yang lebih tinggi, yaitu dunia hewan. Dan dikatakan bahwa dunia hewan memiliki semua kecakapan tumbuhan ya, bisa makan, bisa tumbuh, bisa berkembang biak, tapi juga ditambahkan kepadanya 2 kemampuan, yaitu satu penginderaan, ihsas atau sensation, kemudian yang kedua gerak ya. Ihsas itu kita tahu bahwa kita melakukan pengamatan melalui indera-indera, 5 indera ya, panca indera. Tapi dibahas juga tentang indera-indera batin. Sedangkan gerak itu ada 2 saja ya. Kalau gerak ya, ada gerak mendekat objek
ada gerak menjauh objek. Ya, ketika mendekati objek karena kita memandang bahwa objek itu bermanfaat. Misalnya kita lapar, ada makanan, ya kita pasti datanglah ke sana. Tapi kalau misalnya ada bahaya, ada ular atau ada apa binatang buas, kita akan lari meninggalkan. Yang satu didorong oleh nafsu syahwat, yang satu didorong oleh nafsu ghadabiyah, kata Ibnu Sina paling tidak. Ya, kemudian kajian fisika dilanjutkan pada manusia, dan di sini dibagi 2 atau 3 ya. Yang dibagi 2 adalah satu tentang anatomi, yaitu membahas manusia sebagai makhluk fisik. Kemudian yang kedua adalah psikologi, yang membahas manusia sebagai makhluk mental. Seperti itu. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa kedokteran juga merupakan bagian daripada ilmu manusia, dilihat dari sudut sakit dan sehatnya. Nah, kemudian ilmu rasional juga membahas tentang matematik, dan itu dibagi menjadi 4 ya. Aritmatik, ilmu hisab, kemudian geometri, al-handasa, kemudian astronomi, ilmu nujum atau ilmu hay'a, dan kemudian ada lagi musik ya, ilmu musiqa ya, itu tentang musik. Yang 4-empatnya itu juga dibahas ya di dalam kajian fisika ya. Kalau aritmatik atau ilmu hisab berkaitan dengan angka-angka ya, yang dimulai dengan angka 1, kemudian 2, ya bisa ditambah, dikurang, dibagi, dikali dan sebagainya ya. Ada rumus-rumus rumit, termasuk juga aljabar dan sebagainya. Sedangkan yang disebut dengan geometri adalah ilmu ukur ruang ya. Jadi ya, bagaimana mengukur sebuah ruang untuk menentukan misalnya luasnya, karena dengan luasnya diketahui, pajaknya juga bisa diketahui. Pada umumnya ya geometri berhubungan dengan bentuk-bentuk dasar ya, seperti segitiga, segi empat, kemudian jajaran genjang misalnya, kerucut ya, kemudian layang-layang, trapesium dan sebagainya ya, termasuk lingkaran tentunya. Kemudian juga bicara tentang astronomi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ilmu hay'a, astronomi, kemudian ilmu jiz ya, tabel astronomi, kemudian dengan ahkamun nujum yang disebut astrologi, yang kedudukan ilmiahnya diperdebatkan ya. Kemudian musik masuk ke dalam matematik juga ya. Apa yang disebut musik, apa bagian-bagiannya, ada lagu, ada melodi, ada nada ya kan. Itu dipisah-pisahkan, dibahas secara khusus. Tapi juga diberitahu bagaimana membuat sebuah instrumen musik ya, seperti misalnya gitar ya, proporsi antara string senar yang paling atas dengan bawah misalnya itu harus seimbang. Jadi misalnya yang atas itu biasanya 1/3 dari besarnya daripada yang kedua, dan yang kedua begitu juga seterusnya. Kemudian ilmu rasional dilanjutkan kepada ilmu metafisik ya, yaitu ilmu-ilmu tentang benda-benda yang ada di luar dunia fisik. Kalau matematik tadi antara dunia fisik dan non fisik, kalau fisik ya dunia fisik, tapi metafisik di luar daripada dunia fisik dan juga dunia imaginal. Oke, yang dibahas setidaknya ada 5, yaitu tentang wujud, ontologi, tentang Tuhan, teologi, tentang alam, kosmologi, dan tentang manusia, antropologi, dan tentang hari akhir yang disebut eskatologi. Di sini alam dan manusia tidak dibahas sebagai objek fisik ya, yang sudah dilakukan dalam fisika, tapi sebagai objek metafisik. Misalnya manusia sebagai tujuan akhir penciptaan alam, manusia sebagai wakil Tuhan dan sebagainya, manusia sebagai mikrokosmos dan sebagainya. Oke, nah kemudian ilmu rasional juga membahas tentang ilmu praktis ya. Ilmu praktis itu beda dengan ilmu teoritis. Kalau ilmu teoritis itu objeknya adalah sesuatu dan tugasnya adalah bagaimana mengetahui sesuatu sebagaimana adanya.
dan sesuatu itu bisa bersifat fisik ataupun non fisik, ya kan? Adapun ilmu-ilmu praktis itu sasarannya adalah tindakan manusia. Jadi manusia diasumsikan mempunyai pilihan di dalam bertindak, bisa memilih yang baik, bisa yang memilih buruk, ya kan? Tetapi tentu saja para ilmuwan ingin supaya manusia memilih yang baik. Oleh karena itu muncullah ilmu praktis ini, yang satu etika yang mengarahkan manusia menjadi baik sebagai individu, kemudian ekonomi yang mengarahkan manusia bagaimana membina sebuah keluarga yang baik dan bahagia. Kemudian yang ketiga adalah tentang bagaimana mengatur masyarakat, yang disebut ilmu politik. Tapi semuanya itu adalah ditujukan kepada tindakan manusia. Jadi manusia dipandang sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan memilih, dan tergantung kepada pilihan apa yang diambil, maka dia akan dikasih label baik atau buruk, sebagai pemimpin yang baik atau buruk, sebagai kepala keluarga yang baik atau buruk, sebagai individu yang baik atau buruk. Nah, jadi itulah dan etika ini tentu saja dikembangkan ya dengan mengenalkan misalnya apa itu yang disebut dengan fadail, keutamaan, akhlak karim, akhlak mulia, dan razail, vices atau akhlak yang buruk. Supaya apa? Supaya kita mengenal bahwa ini akhlak yang baik, ini akhlak yang buruk, dan kita harus mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk. Kemudian ekonomi ya dibahas 5 pilar ya, satu rumah sendiri, keperluan terhadap rumah, dan rumah itu bisa berupa goa atau terbuat dari kayu, bambu dan sebagainya. Kemudian ada finance ya, bagaimana mencari rezeki, kemudian bagaimana menafkahkannya dan bagaimana menabungnya, ya itu diatur. Kemudian ada manajemen istri. Jadi istri itu adalah pasangan hidup untuk melangsungkan kelangsungan spesies ya, bangsa manusia. Dan karena itu bukan untuk main-main, maka kemudian harus dipilihkan juga calon istri yang bagaimana yang baik untuk kita. Kemudian ada manajemen anak dan pendidikan anak, kemudian manajemen pembantu ya, itulah ilmu ekonomi. Nah, sedangkan yang terakhir adalah ilmu politik ya, dibahas tentang mengapa manusia perlu membentuk sebuah negara, berdasarkan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, maka perlu ada asosiasi politik yang disebut negara. Jadi tujuan negara adalah untuk bagaimana mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian dibahas juga di situ kualifikasi pemimpin, jadi syarat-syarat menjadi pemimpin apa gitu dan sebagainya. Kemudian ya tentu saja ada pembagian tipe-tipe negara ya, yang dibahas oleh misalnya Al-Farabi dalam Arwah Ahlul Madinah Al-Fadilah. Jadi ada Al-Fadilah di negara yang utama dan Ghair Fadilah. Ghair Fadilah ini dibagi lagi menjadi jahilah, kemudian fasiko dan sebagainya, yang itu dibahas dengan rinci. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan Islam sebagai agama maupun Islam sebagai peradaban ya. Saya kira ini sangat penting untuk kita ketahui dan untuk meluaskan cakrawala pemikiran kita. Jadi sebagai sarjana muslim kita juga harus tahu baik Islam sebagai agama dengan ilmu-ilmunya maupun Islam sebagai peradaban dengan cabang-cabang yang dikembangkannya. Demikianlah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.